Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID bersama gue Dimas Alfi Mahdian tentunya. Dan hari ini kita akan menemani hari-hari santai kalian dengan obrolan-obrolan tentang resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Kalian pasti udah tahu dong kalau kita udah ngebahas buku, bintang tamunya siapa? Gue doang ya? Iya sih emang. Sedih Kak Aditya Santoso, the master of the books. Amri kagak datang-datang nih masalahnya nih. Cuman episode 1 doang dia perkenalan. Terus itu dia di Bekasi ya. Oke, jadi teman-teman hari ini juga kita tak lupa untuk mengingatkan bagi kalian semua untuk menjaga kesehatan kalian dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Ya, kita udah upgrade ya menggunakan masker. Dan juga ini masker. Ya, masker. Ini mengikuti saran Dokter Tirta ya. Betul. Dokter Tirta, podcast kami sudah menggunakan protokol kesehatan ya. Jadi jangan dikritik ya. Ini pakai masker juga. Iya, benar. Yang ini masker batik, dokter. Harganya 15.000. Dokter kalau mau tinggal pesan aja nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan ngebahas buku tentang how to gimana bacanya? Simplify. How to simplify your life. Bagaimana cara mensimpelkan hidup kalian. Gitu. Jadi buku ini karya dari siapa ini? Tiki Kustenmacher dan Lothar J. Siebert. Oke, jadi singkatnya kenapa sih kita tuh hidup kita tuh harus simple sih? Kenapa nggak? Maksudnya ya emang semua orang ngindarin rasa rumit sih, tapi kenapa ada hal simple gitu? Apa bedanya dengan sederhana gitu? Ya bayangin aja gini deh. Oke. Lu pulang ke rumah nih, ke rumah. Rumah lu tuh banyak banget barang berserakan. Lu jalan nginjek Lego. Aduh, patah lagi. Sakit. Nginjek Lego tuh. Gara-gara barang berserakan kan sakit kan? Ya. Habis itu udah selesai, lu mau ngerjain tugas. Lu buka tuh pintu kamar lu. Di dalamnya lu nyari, kertas banyak banget. Lu cari tugas gue yang mana? Yang dibagi dosen. Nah, hidup simple itu membuat kita itu kesulitan. Hidup rumit itu membuat kita lebih kesulitan. Enakan hidup yang simple. Kalau rumit, ya gini aja deh. Kan kalau kita menghadapi masalah dipersimpel. Kalau masalah yang rumit dipersimpel. Masalah yang simple ya lebih mudah diselesaikan. Tapi orang Indonesia itu biasanya masalah simple diperumit. Masalah rumit tidak terselesaikan, gitu kan? Gimana tuh maksudnya? Lihat aja selebgram masalah kecil jadi besar kan, bawa pengadilan. Selebgram, artis. Iya benar. Jangan menyebut merek. Mereka semua sudah tahu yang ada di sini. Ya. Bagaimana selebgram itu permasalahan pribadi menjadi permasalahan publik. Padahal itu permasalahan simpel, permasalahan pribadi. Tapi tiba-tiba dibawa ke publik itu jadi rumit. Iya sih benar. Yang memperumit itu ketika dibawa ke publik kan. Perseteruan anak dan ibu yang yang kemarin tuh ada anak dan ibu berseteru dibawa ke publik jadi rumit. Padahal simple, kalau maafan selesai kan. Nah itu orang Indonesia ini harus baca buku ini atau mempelajari ilmu simplifikasi ini. Kenapa? Karena orang Indonesia suka memperumit sesuatu gitu. Oke, jadi tapi bukannya dengan tapi bukannya itu udah beda konteks ya, karena di media sosial orang kan bebas berekspresi begitu. Ini memang makanya kita harus berekspresi, harus mencari titik permasalahannya, harus simple aja. Jadi ini adalah jalan berpikir simple. Kalau orang yang berpikir simple biasanya ketika ada permasalahan dia gini, yang salah mana, terus inti masalahnya apa, terus pecahinnya gimana, udah gitu. Orang yang rumit dia memaki, menghujat, mencari pembenaran. Iya. Jadi maksudnya yang rumit di sini tuh kayak head speech-nya mereka gitu. Maksudnya mereka ikut campur dalam ranah pribadi lah ibaratnya. Banyak dah pokoknya. Gitu. Nanti di sini ada 7 tahapan bagaimana kita itu dikatakan hidup kita udah simpel. Dari tahapan pertama dari barang-barang, keuangan, sampai nanti bagaimana kita berpikir mindset kita jadi simpel. Oke, jadi kita langsung ke tahap yang pertama, itu tentang merapihkan barang. Kenapa nih merapihkan barang ini termasuk indikator kita udah simpel? Jadi ini tahap yang pertama, ini langkah pertama teman-teman rapihkan barang.
Jadi rapikan barang ini adalah suatu action. Jadi ketika kita itu punya komitmen, kita harus action. Kalau kita nggak action, biasanya komitmen itu hilang begitu saja. Cuma jadi Saya berkomitmen untuk berolahraga. Tidak action, ya udah bisa hilang. Itu rencana lu dari tahun kapan? Resolusi dari dari kuliah gua. Dari kuliah kan olahraga, action, lama-kelamaan. Aduh. Tapi kembali lagi ke simplify your life, bagaimana kita mensimpelkan diri kita, hidup kita. Merapikan barang ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk di awal kali, karena kita tidak bisa berpikir lurus kalau misalnya banyak barang-barang di dekat di sekeliling rumah kita. Misalnya kita mau duduk di meja atau duduk di kursi, tapi di kursi itu banyak jemuran. Ya. Kita mau makan meja, tapi mejanya itu penuh dengan piring-piring bekas makan. Itu kan barang-barang berserakan, itu tidak simpel. Jadi nggak mood juga mungkin ya jadinya. Iya, mau kerja juga kan nggak mood. Pergi kerja nyampe ruang kantor, meja berantakan. Di meja kantor berantakan. Bener, kadang gue juga gitu juga Kak, kayak misalnya gue ini nih pulang dari kampus, terus mau ngerjain tugas tiba-tiba kayak barang gue berantakan juga, padahal itu dari gue sendiri yang ngebuat berantakan gitu. Tapi kayak pas kita mau ngerjain tuh jadi kayak gue pindah tempat, akhirnya gue pakai meja kecil, gue pindah tempat ke taman mungkin. Iya bisa gitu. Jadi itu jadi pengaruh ke ini efektivitas kita dalam mengerjakan tugas juga dan mungkin. Nanti itu ada di tahapan berikutnya suasana baru, lingkungan, mensimpelkan lingkungan. Tapi kalau dari barang kita itu harus simpel. Kenapa? Karena kalau barang itu rumit, kita berpikir itu jadi apa istilahnya kalut. Jadi berpikir kita itu suruh meraut juga. Karena barang-barang kita itu akan mempengaruhi psikologi kita. Dan itu terbukti kok. Saya juga kayak gitu, ketika barang-barang itu berantakan, ya nggak bisa fokus. Misalnya kita barang-barang berantakan nih, barang-barang numpuk, kan terbesit pikiran untuk rapihin. Iya benar. Tapi ngerjain tugas dulu. Akhirnya apa? Ngerjain tugas sambil mikirin kepikiran barang-barang itu. Ya. Kayak rasanya tuh udah gatel ya tangannya, gue rapiin dulu kali ya. Iya, misalnya kayak tadi saya benerin kabel. Saya ngira itu benerin kabel itu 15 menit. Akhirnya saya tunda. Tapi saya keinget simplify your life. Kalau ada masalah, ada barang bermasalah harus diselesaikan. Saya rapiin kabel itu. Gak nyampe 15 menit ternyata. Cuma 5 menit atau bahkan 3 menit. Karena saya udah jago kan. Cek. Harus selesai. Loh, saya lihat jam. Loh, kok jamnya kayaknya nggak geser jarum panjangnya atau gimana itu. Saya lihat lagi, oh iya, ternyata sebentar. Sebenarnya kita merapikan barang, memisahkan berkas yang penting dengan berkas yang tidak penting, membuang berkas-berkas yang sudah tidak dipakai. Pengumuman misalnya, benar. Itu sudah selesai dibaca pengumumannya dari RT, RW atau dari sekolah, dibaca, dibuang. Kan udah dibaca informasinya, mau diarsipkan. Apakah penting? Nanti 100 tahun lagi berkas RT itu akan menjadi berkas sejarah yang sangat penting bagi kemajuan bangsa, kan enggak juga. Iya, enggak terlalu gitu juga sih ya. Ya udah dibuang aja. Kecuali teks proklamasi jangan dibuang itu. Jangan. Dicari itu penting. Pernah kebuang soalnya kan ada sejarahnya, teks proklamasi hampir kebuang. Iya, ada sejarahnya. Karena dianggap kertas coret-coretan. Tapi ternyata itu penting. Jadi berkas menumpuk, lingkungan rumah, barang yang numpuk. Nah ini, barang yang menumpuk nih. Apalagi barang-barang mantan. Barang-barang mantan itu dibuang lah, move on lah kawan. Iya lah. Ya kan? Tapi kalau yang mahal janganlah sayang. Kalau yang mahal, tapi kalau yang mahal itu membawa dampak pikiran negatif, buang. Benar. Saya kayak gitu soalnya. Jadi ini Rido ngeliatin dengan penghayatan ini ya. Ada rasa-rasa gimana gitu. Jadi saya itu pernah dapat surat cinta sih. Surat cinta pertama. Itu saya simpen tuh surat cinta, dari surat cinta pertama sampai surat cinta terakhir. Saya pacaran dulu waktu masih itu ada episode zaman masih muda. Sekarang masih muda ya. Masih dulu lah. Oke. Saya pacaran waktu masih Mas Alay. Terus, itu surat-surat cinta saya simpan. Padahal udah zaman modern SMS, tapi saya masih pakai surat karena itu lebih romantis kan. Iya, kesannya begitu. Nah, habis itu saya simpen sampai semuanya itu saya simpan.
saya itu jalan sama dia gitu, saya beli sesuatu saya simpen. Pas saya rapi-rapi, saya masih kok barang-barang ini masih ada ya. Ya udah, surat-suratnya saya bakar, saya musnahkan. Kenapa? Ya mantan saya udah nikah tuh. Nggak enak mikirin ini, aku yang bisa. Kan nggak etis mikirin istri orang. Iya sih. Akhirnya gue bakar. Daripada barang itu menumpuk memberikan pikiran negatif, ya udah move on lah. Iya. Barang-barang ya. Jadi itu efek dari merapihkan barang itu bisa berpengaruh ke psikis juga ya. Iya. Dan ke pola pikir kita juga. Barang-barang masa lalu yang memiliki kenangan-kenangan buruk jangan disimpan, dibuang saja saudara. Ataupun kenangan-kenangan baik, misalnya kayak baju. Baju ini gue nih waktu masih langsing gitu. Baju gue masih langsing gitu kan. Ya udah kalau itu memiliki kenangan difoto saja, difoto bisa disimpan. Ini gue nih masih langsing. Misalnya lu foto ngejembreng baju lu sama badan lu sekarang gitu kan, lu foto selfie. Udah lu simpen fotonya, ya bajunya jangan disimpan, bajunya itu udah nggak muat dan nggak kepake. Lebih baik dikardusin habis itu dikasih ke orang lain atau ditaruh di tempat-tempat tertentu yang mungkin nanti bisa diambil oleh orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah itu lebih baik daripada kita numpuk atau jadi penyimpanan gitu lah. Iya, menumpuk barang itu banyak penyakit coy, nyamuk. Ini kan kemarin gue habis rapin lantai 2 nih studio. Iya, 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Gue lebih lama daripada siapa? Ken Arok yang bangun. Ken Arok apa? Iya benar Ken Arok. Bukan Ken Arok mah yang minta. Yang minta. Bondowoso. Bandung Bondowoso ya? Iya. Bandung Bondowoso kan dalam semalam gitu. Buat candi. Gue nggak ngerapin ini 2 hari 2 malam. Udah kayak kerasa bangun candi. Bener-bener capek banget ya Allah. Lu udah bangun candi 2 kali lipat. Sudah itu 900 candi. Gue menemukan kos kaki dari zaman gue dari kos kaki dari zaman gue SMP dan gue menemukan celana gue masih balita. Disimpan sama emak gue. Mungkin bagi emak gue itu memiliki kenangan tersendiri, tapi bagi gue ya sudah tidak muat saudara. Dan juga makin rusak. Kalau disimpan itu makin lama makin tepok itu makin rusak. Tepok itu bahasanya makin lapuk lah, kainnya makin rusak. Jadi ya akhirnya saya kardusin ya, saya siap sumbangkan lah. Total itu kemarin sampai 18 kardus. Berapa? 4? 22 apa 20? Itu yang isi baju apa barang-barang? Baju, tas yang udah jelek. Tapi mungkin bagi orang masih bagus ya. Iya. Kan kita kalau beli laptop dapet tas ya? Iya benar. Nah, gue punya tas banyak tuh. Tas laptop banyak. Belum teman-teman gue yang menyumbangkan tas laptopnya ke gue karena gue waktu itu di Surabaya mau pulang ke Jakarta kan butuh tas. Iya. Setiap pulang bawa tas laptop temen. Karena temen gue orang Surabaya atau temen gue nggak butuh tas laptop, aja gue pakai buat bawa barang ke Jakarta. Mantep, tasnya banyak banget nih. Otomatis jadi menumpuk ya. Jadi numpuk dan itu bisa mengundang nyamuk. Nah sekarang alhamdulillah lapang kan studio kita kan, lantai 2 lapang. Jadi gue yakin tuh yang paling kasihan ketika lapang kayak gini apa? Kecoa dan cicak. Mereka nggak punya tempat sembunyi. Iya. Jadi ketika kecoa itu nyelip ke belakang kursi bisa gue tarik. Kalau dulu nggak, kursi gue mau tarik pakaian di atasnya atau barang-barang di atasnya, bingung. Sekarang dia mau ngumpet di mana? Akhirnya kita terbebas dari kecoa. Iya, penyakit nyamuk, serangga itu benar. Serangga yang mungkin akan bikin kotor kan. Akhirnya kita dari rapikan barang itu udah terbebas dari penyakit. Apalagi sekarang musim hujan. Iya, benar. Nyamuk di mana-mana. Nah, itu. Oke. Jadi itu salah satu mengapa merapikan barang itu merupakan tahap pertama kita dikatakan simpel dalam menjalankan hidup ya ibaratnya. Jadi dimulai dari hal yang kecil gitu. Ya, jangan sampai kita mau butuh sesuatu kita lupa naruhnya. Kan kita kadang-kadang naruh kunci. Itu bener. Ada kisah saya tuh mau berangkat kerja, saya nyari kunci itu sampai 30 menit. Itu sampai saya izin terlambat karena nyari kunci. Itu kenyataan dan mungkin teman-teman pernah ngelakuin ya. Bahkan sampai ada barang-barang yang dijual di toko online yang tentang notis gitu kalau misalnya barangnya ketinggalan gitu loh. Jadi bisa ditelepon gitu ya ampun. Saking kita nggak bisa mempersimpel gimana cara kita merapikan barang gitu ya. Iya, jadi kita bisa kehilangan barang di tengah rumah kita sendiri. Gitu ya. Itu untuk tahap pertama dan kita lanjut ke tahap kedua yaitu mengatur keuangan.
Nah, ini dia keuangan ini. Kenapa kita perlu mengatur keuangan gitu? Keuangan itu mempengaruhi kebutuhan dasar kita. Oke. Rumah, sandang, pangan, papan. Rumah, pakaian dan makanan. Uang itu semuanya kan. Nah, acap kali uang ini yang bikin kita itu malah berpikir mumet. Mumet itu kita nggak bisa mikir lurus. Semisal gimana? Kebanyakan utang. Ini gue utang sama warteg kemarin makan belum bayar. Gue utang sama abang bakso kemarin belum bayar. Gue ngutang sama teman gue buat ongkos belum bayar. Itu kan rumit, harus mikir. Iya sih, gimana cara ngelunasin ya gitu. Iya. Jadi ada persepsi bahwa orang-orang itu berpikir, nih orang-orang hedonik ya, bahwa uang itu sama dengan kebahagiaan. Tapi tidak, uang itu tidak sama dengan kebahagiaan. Uang itu bisa memberikan kedukaan, terutama jika kita tidak bisa mengelolanya. Gitu. Jadi uang itu cuma faktor kebahagiaan, sarana untuk mencapai kebahagiaan, tapi bukan sumber kebahagiaan. Kalau sumber itu, ya uang itu menjadikan kita bisa bahagia, tapi enggak, uang itu bisa menjadikan kita duka dan bahagia. Masalah kita punya banyak uang, tapi kita itu tidak bisa mengelola, uang itu kan makin habis. Iya. Nah, ketika makin habis itu kita bersedih. Bisa kayak gitu. Iya, bahkan ada waktu itu gue pernah baca artikel yang kalau nggak salah di salah satu negara di Amerika itu, salah satu kota di negara Amerika itu kayak ada pemulung yang menang lotre terus dapat hadiah banyak kan, itu hadiah banyak kayak itu. Cuma dalam kurun waktu 10 hari apa berapa bulan doang gitu, kira-kira dia jatuh jadi mulung lagi. Artinya dia nggak bisa basic untuk ngelola keuangan tersebut ya. Benar sekali. Gitu. Jadi itu poin penting dari mengatur keuangan tersebut, bisa mensimpelkan kehidupan kita gitu. Mensimpelkan dan juga sustaining. Jadi kita bahagianya itu berkelanjutan. Sustaining happiness. Jadi bahagia kita itu bukan untuk hari ini, tapi bahagia kita untuk hari esok dan kedepannya, mungkin juga ke akhirat loh. Kan bisa dengan kekayaan itu kita bahagia di dunia dan di akhirat, gitu? Iya, benar. Nah, tapi biasanya orang itu nggak bisa ngelola keuangan, dia mumet. Hari ini sama dia dibahagiakan, dibelanjakan, itu besoknya dia ngutang. Kan ada orang kayak gitu. Iya. Apalagi dipakai buat judi. Oh iya. Nah, ini. Jadi uang itu tidak sama dengan kebahagiaan, dan uang itu harus dikelola. Pertama, kita nggak boleh atau menghindari yang namanya hutang dan kredit. Itu cara pertama mensimpelkan keuangan kita. Iya, kalau misalnya kita masih bisa bayar pakai cash, Minimalisir usaha kredit ya berarti. Iya. Melakukan kredit lah. Kadang-kadang kan orang kredit kayak gini, gue nanti bisa dapat cashback nih kalau pakai kredit 15%. Coba dipikir dengan tingkat stres yang diberikan dari kredit itu. Bahkan ada kisah orang itu yang diceritakan di buku ini, dia itu punya hutang sampai $50,000. $50,000 per rupiah. $50,000 kalau dikurs 10.000 aja 500 juta ya? Ya, sekitar segitu loh. Nah gitu, dia itu utang sebesar itu, pas ditanya kenapa kamu utang sebesar itu, karena dia kredit mobil, dia kredit rumah. Dia nggak ngerasa karena dia ngitung dia masih bisa bayar kreditnya. Tapi karena dia udah kredit pertama, ketika dia kredit satu, dia kredit yang lain. Ternyata kredit rumah dan kredit mobil menuntut dia untuk beli perabotannya, kredit perabotan. Beli mobil, akhirnya apa? Pengeluaran untuk perawatan, ya toh? Benar. Akhirnya dari kredit tersebut, dia itu pengeluaran terus bertambah, bukan berkurang. Jadi sebuah hutang akan mendorong hutang yang lain. Ini hukumnya. Hutang akan mendorong hutang yang lain. Jadi ketika kita berhutang, ini udah terlanjur hutang, ya udah tambahin aja hutangnya sedikit lagi kan. Ayo sedikit lagi. Jadi banyak hutangnya, jadi nggak bisa kebayar. Kayak kesenangan sesaat saat kita bisa meng-afford sesuatu. Ibaratnya kita beli gelas ini gitu kan, tiba-tiba secara kredit kita udah punya barangnya gitu, tapi secara tidak langsung kita masih punya uang yang harus ditunaikan lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi akhirnya kita ngutang. Jadi ngutang itu ketika kita hutang kan, bahagia kita, bisa beli gelas. Iya, ibaratnya bisa afford saat ini. Bahagia gitu kan. Nah, habis itu kita
karena kita merasa bahagia, akhirnya kita ngutang lagi karena hutang itu memberikan kebahagiaan. Iya. Nah itu berarti itu yang bahaya juga sih termasuk ya. Waspada. Iya. Walaupun mungkin hutang mungkin juga dalam ya apa namanya diminimalisir dan apa sih namanya kalau hutang itu kan kayak mungkin saat urgent kita mungkin ya. Benar. Kondisi urgent itu baru diperbolehkan dalam arti bisa melunaskan. Iya, jadi hutang itu karena ada dua hal. Pertama karena dia butuh atau dia ingin. Kalau dia butuh, memang dia nggak ada pilihan lain. Dia kena kena bencana atau apa ada yang meninggal atau dia itu efek hal ini dipecat mungkin. Iya pemecatan, pandemi COVID dan itu bisa dia hutang. Tapi ada yang keinginan, dia nggak ada masalah apa dia pengen kredit aja gitu. Misalnya dia udah punya motor di rumah, tapi di kredit motor lagi. Kalau kita nggak punya motor, kita nggak punya kendaraan, habis itu kita kredit motor untuk pergi ke tempat kerja, itu tidak ada masalah. Saya tidak mempermasalahkan kalau kredit buat kebutuhan pokok. Rumah misalnya bisa tuh kita menghitung bisa kredit rumah dan bisa membayarnya, ya nggak kenapa. Artinya ada budget tersendiri, maksudnya disiapkan untuk membayar utang tersebut ya. Benar. Okay. Yang dipermasalahkan adalah ketika kita kredit, belum selesai satu kredit, kita kredit lagi, dan kredit lagi. Itu akan menyebabkan lingkaran setan. Kita nggak akan kebebas dari namanya hutang. Iya. Karena datang terus ya, ibaratnya kredit jalan terus itu kreditnya, benar. Belum potongan bunga-bunganya, benar. Benar sekali. Oke, jadi itu ya teman-teman buat tentang pengaruhnya atur keuangan ini dalam mensederhanakan hidup kita atau mensimpelkan hidup kita. Jadi saat kita udah punya pengelolaan keuangan yang baik, jujur deh, pasti kalian bakal ngerasa enak aja gitu. Ibaratnya udah tenang lah, ibaratnya kalau keuangan udah tersusun rapi gitu. Jadi bisa ngejalanin aktivitas hari-hari yang lebih produktif. Apalagi kalau kita udah nyiapin pos-posnya. Ini buat bayar kuliah, yang ini buat operasional dan lain sebagainya, itu udah enak banget kalau udah siap pos-posnya. Udah ibaratnya udah tenang lah, ibarat untuk perencanaan ke depanmu. Dan kekayaan itu ada yang tadi kan saya cerita bahwa kekayaan itu adalah ketika kita punya uang banyak. Sebenarnya bukan. Ada konsep kekayaan yang baru. Apa itu? Jadi kekayaan itu bukan ketika kita punya uang banyak, tapi adalah ketika kita membuka kulkas, ada makanan misalnya. Bener. Oh iya. Bener. Ini konsep kekayaan yang benar. Oke. Bukan ini konsep kekayaan yang sebenar-benarnya kekayaan. Karena hampir 50% penduduk dunia, lebih malah, itu ketika membuka kulkas nggak ada makanan dalam. Bingung kan? Ini survei dari Badan Penelitian. Jadi kalau misalnya nggak percaya, coba cari. Maksudnya dalam arti menyimpan makanan gitu? Iya, nggak punya simpanan makanan. Jadi orang kaya itu apa? Jadi ketika kita itu buka kulkas, di dalam ada makanan, ada tahu, ada tempe, ada daging, atau ada sarden, atau ada telur, itu kita kaya. Kaget kan? Definisi kekayaan itu salah kita selama ini. Karena di belahan bumi lain ataupun di Indonesia sendiri itu ada yang nggak punya makanan untuk hari ini. Ketika dibuka kulkas pagi hari, dia nggak ada isinya. Oh, oke, gue dapat poinnya. Jadi mungkin itu bisa jadi kesalahan dia mengatur ingin membeli persediaan makanan lah ibaratnya. Habis ya, untuk keinginan lah ibaratnya. Bukan. Tapi apa? Emang karena kemampuannya. Karena kemampuannya, dia nggak punya kemampuan untuk membeli barang banyak. Kalau misalnya kita menganggap bahwa kita itu udah kaya, bahagia kita loh. Ketika kita buka kulkas ada makanan, saya masih berkecukupan, saya masih kaya. Sih, benar. Akhirnya apa? Bahagia. Ketika kita itu merasa diri kita miskin, duka nggak? Nah, ini kesalahan pikir kita. Ini kesalahan pikiran diakibatkan oleh hedonisme. Dan hedonisme itu sudah outdated di dunia ini. Kamu masih menggunakan prinsip hedonisme, mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya, dan kebahagiaan itu adalah uang, materi, outdated kamu. Hedonisme itu sudah tidak zaman lagi di era global. Yang benar adalah sekarang adalah sustain happiness dengan cara bersyukur. Itu sudah menjadi suatu tren di dunia modern. Orang-orang Eropa, terutama di Jerman kalau saya lihat ini lumayan ya. Jadi mereka makan itu, kalau kamu makan di restoran kamu sisain, kamu didenda. Segitu. Iya. Makan di Eropa aja lu sisain, lu menghina restoran. Seakan-akan restoran itu ngasih makan gak enak, padahal makanannya enak. Nanti pasti restoran nanya,
apakah makanannya enak karena disisain. Kamu bilang enak, tapi saya nggak bisa makan, saya udah kekenyangan. Itu udah termasuk penghinaan lah ibaratnya. Ya tergantung, nanti kalau misalnya dia nggak mau makan, disuruh makan, nggak mau ngabisin, disuruh bawa pulang, nggak mau, polisi datang. Didenda kamu. Didenda karena nyisain makanan, didenda. Karena dulu Jerman pernah merasakan Perang Dunia Pertama dan Kedua itu kelaparan. Jadi mereka menghargai makanan. Nah, kita itu sudah beralih dari hedonisme menjadi sustain happiness dengan bersyukur. Jadi ketika kita buka kulkas ada makanan di situ, kita bahagia. Kita udah kaya. Jadi atur keuangan, jangan merasa selalu miskin. Karena ketika kita merasa miskin, kita tuh selalu terdorong beli barang, kredit. Nggak ada habisnya, mati kita karena hutang kan. Nah di situ. Jadi poin salahnya itu saat kita menyempatkan atau memposisikan untuk punya barang inilah ibarat, tapi dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi. Ada paksaan melalui kredit. Sabar. Ingat kata Rasul, kata orang-orang bijak, sabar. Orang-orang Jawa kuno itu ngomong sing sabar. Gak punya ya sabar. Oke, jadi itu ya untuk tahapan kedua untuk mensimpelkan kehidupan kita melalui dengan mengatur keuangan. Oke, jadi langsung ke tingkat ketiga itu mengatur waktu. Nah ini udah dibahas di buku-buku sebelumnya juga ya. Iya udah dibahas, tapi bener. Ini kenapa tingkatnya 3? Ini karena mulai susah. Ini kayak main game ini udah ketemu level 3 ini. Udah ketemu bos level 3 nih. Iya. Level pertama adalah mengatur barang. Itu masih bisa fisiknya kita pindah. Iya benar. Yang level kedua kita mengatur keuangan. Uang. Masih juga ada masih bentuk. Bisa dihitung uang. Benar. Waktu. Nah ini. Waktu yang jalan terus. Ibaratnya waktu itu nggak bisa nggak pernah beruntung. Nggak bisa kita rem. Kita itu kayak naik kereta satu perjalanan dan kita bukan masinisnya. Nah benar. Nah itu, dan kita cuma bisa, kalau kita diem kita cuma bisa ngelihat perjalanan kereta. Makanya kita harus bergerak. Nah, dalam mengatur waktu itu kita memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama itu adalah kegiatan kita tuh harus kita alokasikan. Tapi jangan jadi dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam, itu nggak boleh. Kita itu harus flow. Tahu flow? Aliran. Mengalir lah itu. Flow, mengalir. Ikut, ya. Iya. Flow itu kayak ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita menikmati sampai kita lupa waktu. Itu flow. Jadi ketika kita bekerja tapi kita nge-flow, itu ketika kita menikmati pekerjaan kita, karena itu ada kesesuaian dengan minat bakat, kesesuaian dengan kesesuaian dengan hati kita dan lain sebagainya, itu kita flow. Dan banyak orang-orang yang bekerja dengan flow, terutama ya teman-teman yang mungkin bekerja di dunia akuntan, ketika sudah ngerjain pembukuan dan terasa bahwa ini lagi nge-flow nih. Jadi udah kayak udah lupa terbawa waktu. Iya benar. Tiba-tiba udah azan zuhur aja, udah waktunya istirahat siang gitu. Habis istirahat siang lanjut lagi. Ternyata udah asar. Jadi cepet banget. Nah, orang-orang yang kerja dengan nge-flow ini pertama lebih bahagia. Yang kedua, pekerjaannya itu lebih bagus, berkualitas. Dan yang ketiga, dia bisa tepat waktu biasanya. Jadi daripada dikit-dikit kita lihat jam, lebih baik kita flow aja. Kerjain sesuatu udah nggak usah dikit-dikit lihat jam, kerjain dengan tekun. Biasanya ketika kita kerjain dengan tekun lebih cepat. Ya, saya soalnya udah buktiin. Saya baca buku di dikit-dikit lihat jam itu lebih lama daripada saya baca buku, saya matiin laptop saya pindah jam. Jadi saya di ruang perpus itu nggak ada jam. Saya pindahin jam, saya baca buku itu cepet banget selesai. Daripada saya dikit-dikit lihat jam. Saya dikit-dikit lihat jam, udah 1 jam gue baca. Akhirnya santai dulu lah. Tapi pas saya nggak ngeliat jam, cepet banget. Artinya kita kayak fokus untuk melakukan suatu hal lah ibaratnya, dan kita menikmatin melakukan hal tersebut. Benar sekali. Tapi kalau misal ada permasalahan, kalau kita terlalu fokus, bukannya jadi ada waktu-waktu yang terlewatkan. Misalnya mungkin saking enaknya ngelakuin pekerjaan, misal tadi pembukuan gitu, terus jadi lupa makan, itu bukannya jadi tidak efektif ya? Ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya dijelaskan di buku cukup unik ya caranya, yaitu adalah dengan cara kita membiarkan adanya jam internal atau jam alam. Biasanya jam alam kita itu adalah azan. Jadi ketika azan, kita itu kan akhirnya sadar bahwa ini udah jam berhenti, udah jam istirahatnya. Akhirnya kita bisa sholat, habis itu kita makan, habis itu kita lanjutin kerjaan. Jadi biarkan jam-jam biologis di sekitar kita itu adalah jam-jam yang
mengikuti jam alam. Jangan kita itu dikit-dikit kayak time nut gitu, kita lihat jam enggak. Udah kita fokus aja kerjaan kita. Waktu biarin dulu. Oke. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita nggak bisa sempurna ketika mengerjakan pekerjaan. Nah ini aneh ya, flow tapi kok menyadari ketidaksempurnaan. Maksudnya kita menyadari ketidaksempurnaan ini dalam arti bisa jadi pekerjaannya itu ditunda gitu kan? Enggak sih, kayak gini loh. Kadang-kadang kan kita misalnya kita melukis sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kreativitas, pasti ada cacatnya. Karena kita misalnya nggak suka, kita menggambar suatu karakter, kita nggak suka kakinya, kita nggak suka tangannya. Tapi ya udah, kalau misalnya itu udah jadi, lebih baik ya udah kita perbaiki di karya kita selanjutnya aja. Untuk karya sekarang udah gini dulu aja, yang penting jadi. Kita harus selain kita perfeksionis, kita juga harus realistis. Jadi kita realistis dalam bekerja, karena kalau kita terlalu perfeksionis, kita ulang lagi pekerjaan kita, nggak ada habisnya. Misalnya ngerjain tugas, bikin laporan kuliah. Nah kan kamu masih kuliah nih. Misalnya udah bikin laporan kuliah, deadline-nya misalnya besok gitu. Sampai malam jam 12 malam kamu ngerasa bahwa ini ada yang kurang nih, gue ngambil kertas lagi, nulis lagi dari awal. Oh, kalau nggak mati muda hebat banget kamu. Atau lagi ujian, lagi tek kelas, habis itu lagi ngerjain, habis itu kamu ngerasa salah, kamu ngambil kertas baru lagi, padahal udah 1 jam lewat. Ngabisin waktu 1 jam toh. Jadi artinya kita menerima ketidaksempurnaan atau kemampuan diri kita dan di situasi kondisi waktu yang udah ditetapkan, udah mau selesai ibaratnya gitu ya. Iya, jadi kita ngikutin waktu, realistis aja. Dan ada pemikiran baru bahwa perfeksionis itu duka. Jadi orang-orang yang perfection gitu, itu kebanyakan dukanya karena dia akhirnya nggak mencapai target, dia akhirnya mengutek pada satu hal aja, nggak berkembang gitu. Jadi ya realistis juga dalam bekerja, karena kalau kita terlalu perfeksionis cuma ngerjain satu hal, akhirnya pekerjaan yang lain itu terbengkalai. Jadi ada baiknya kita flow, kita ngikutin alur waktu, ketika kita fokus, tapi ketika sudah ada jam biologis misalnya waktu jamnya sudah selesai gitu dan harus diserahkan laporannya, udah serahkan dengan segala kekurangan yang ada, ya nggak kenapa, kita evaluasi, baru nanti di laporan berikutnya kita perbaiki. Jadi kita sustaining quality improvement. Jadi kita berlanjut quality improvement-nya, tapi jangan dalam satu pekerjaan kita gagal, kita bikin lagi yang baru. Enggak, udah kita pekerjaan itu udah kita kayak gitu kerjakan, ketika kita memperbaiki, ganti pekerjaan yang baru, kita perbaiki pekerjaan yang baru. Soalnya kalau kita pekerjaan itu kita terus paksa perbaiki, itu nggak ada habisnya, pasti ada kurangnya. Dan saya juga merasakan soalnya gitu. Oke, jadi itu untuk tingkat ketiga mengenai atur waktu yang dapat mensimpelkan atau mensederhanakan kehidupan kita. Jadi simple dalam arti mengatur waktu itu sebenarnya tuh apa sih? Jadi kita itu nggak merasa bahwa kita itu dikejar-kejar waktu, kayak 24 jam kok cepet banget ya habisnya. Nah ketika kita ngerasa kayak gitu, itu kita sebenarnya belum mampu mengatur waktu. Kadang-kadang kita merasa 24 jam itu kayak kurang, itu karena kita menerima semua pekerjaan. Kalau bisa delegasi dan tolak. Kalau misalnya itu pekerjaan yang bisa ditolak aja. Tapi kalau misalnya itu harus kita kerjakan, kita kerjakan. Atau ada pekerjaan yang itu bisa dikerjakan oleh orang lain, atau bisa dibantu oleh orang lain. Orang lain, teman kantor mungkin udah selesai proyeknya, ya minta dibantuin lah, delegasi. Lu bagian sini dong, tolong gambarin denanya, petanya. Akhirnya temennya bantu bikin sketsa. Nah itu sebenarnya bisa mempercepat pekerjaan kita. Yang 24 jam jadi terasa lebih bermakna. Dalam waktu 24 jam kita banyak menghasilkan karya. Jadi pertama ya kita harus menyadari bahwa harus ada dua ketika kita menerima pekerjaan. Diterima atau ditolak. Kalau diterima itu bisa didelegasikan ke teman atau kita harus kerjakan sendiri. Kayak saya kan kemarin juga kan awalnya wawancara saya terus kan, wawancara awal-awal. Lama-kelamaan saya delegasi ke kamu kan. Iya sih. Daripada saya wawancara habis itu saya yang nyampein ke kamu, orangnya kayak gini. Mendingan saya wawancara awal, habis itu saya tahu gambarannya, saya kasih ke kamu kamu langsung wawancara. Jadi pas kamu mau wawancara narasumber, jadi lebih
Iya, udah ada gambarannya. Ada gambaran ibaratnya. gitu. Jadi yang bisa didelegasi aja. Oke. Sama jangan banyak aktivitas yang jangan banyak menerima aktivitas. Misalnya bangun tidur saya mau sarapan, habis itu saya olahraga, habis itu saya itu cuci muka, habis itu saya harus ngepel, nyapu, nyiapin sarapan baru berangkat. Wah, banyak banget. Kurangin aktivitas. Ya udah, kalau misalnya bagaimana bisa lebih simpel, bangun tidur, olahraga, baru mandi. Jangan bangun tidur, mandi, olahraga, mandi. Kan ada orang yang itu memperumit sesuatu dengan memperbanyak prosedur. Oh iya sih. Prosedur itu memang berusaha untuk supaya tidak ada yang terlewat, tapi kadang-kadang malah memperumit kegiatan. Minimalisir prosedur. Bangun, olahraga, mandi, berangkat kerja, baru sarapan di tempat kantor, kan selesai, bisa. Jadi pas di perjalanan nggak lapar, daripada makan sebelum berangkat, habis itu habis berangkat kena macet lapar, makan lagi di kantor, kita nimbun lemak banyak banget. Iya sih. Otomatis kerjanya jadi ngantuk karena udah kebanyakan ini. Ya, jadi simple. Kurangin aktivitas. Tapi harus bermakna aktivitasnya, benar-benar produktif gitu. Yang nggak produktif misalnya kayak lagi kerja tiba-tiba gue mau ngerapihin ini dulu lah, rapihin barang-barang dulu. Iya. Rapin barang, pas ngerapin barang nih kok barang ini ada yang aneh nih, gue pindahin barang. Akhirnya tuh kerjaan nggak selesai. Minimalisir aktivitas. Jadi itu tingkatan ketiga dari menyederhanakan kehidupan kita ya. Tadi total udah 3 tingkatan ya. 3 tingkatan. 1 tadi merapikan barang, tingkatan kedua mengatur keuangan, tingkatan ketiga mengatur waktu, dan kita lanjut tingkat keempat dulu apa break dulu kira-kira ya? Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk ke tingkat keempat ini adalah menjaga kesehatan. Kalau tadi kita udah merapikan barang, menjaga mengatur keuangan, mengatur waktu, dan juga kita harus menjaga kesehatan. Iya. Kenapa dikatakan menjaga kesehatan ini bisa menjadi hal yang simple, tapi jangan kemana-mana, itu akan kita bahas nanti setelah break berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID di konten resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Tadi kita udah bahas 3 tingkatan dalam menyederhanakan hidup kita atau mensimpelkan hidup kita. Tadi kita udah ngebahas tentang mulai dari membereskan barang, mengatur keuangan, dan juga mengatur waktu. Dan kita masuk ke tingkatan keempat, yaitu menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan ini bisa dikatakan simpel juga. Iya. Terlalu ya, saya mah nahan ketawa nih ngeliat mukanya Rido. Ya, jadi Oke. Taruh. Jadi memang menjaga kesehatan ini sangatlah penting. Tentu pertama ya kita harus banyak berolahraga dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengatur pikiran kita tetap sehat. Jadi ada yang ngomong bahwa pikiran sehat akan mendorong tubuh yang sehat. Ada yang balik ya? Dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang kuat, kan gitu ya? Iya. Tapi ada juga yang bilang bahwa pikiran sehat akan membuat tubuh itu kuat gitu. Bertentangan jadi, dong. Iya, sebenarnya itu timbal balik karena jiwa dan raga tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Nggak harus disatukan. Karena kalau jiwa hanya jiwa itu namanya roh gentayangan. Jika raga hanya dengan raga itu namanya mayat ya. Iya, benar. Jadi jiwa dan raga itu saling bersatu, saling mempengaruhi. Terus yang mana yang mempengaruhi pertama kali? Dua-duanya bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi karena sudah banyak tren yang mengatakan kita berolahraga, makan makanan yang sehat, maka kita juga bisa membantu kita dengan persepsi untuk mengcombine kegiatan tersebut. Yang pertama ya kita harus senantiasa bahagia ya. Bahagia bisa menjadi salah satu hal bentuk kesehatan ya? Iya, jadi bisa mempengaruhi kesehatan. Jadi teman-teman jangan lupa bahagia. Saya juga kadang-kadang ketawa-tawa sendiri sih. Menertawakan diri sendiri. Jadi jangan lupa bahagia, jangan lupa untuk senantiasa berpikir positif. Jadi bahagia itu banyak jenisnya. Ada yang bahagianya itu karena
uang. Iya. Tapi lebih bagus bahagia itu karena bersyukur. Benar-benar. Karena ketika kita bahagia karena uang, kapan sih kita dapat uang? Pas dapat pas akhir bulan kan ya? Sudah hilang lagi. Pas akhir bulan, awal bulan belanja bahagia. Habis itu sisanya kita akan duka karena mengejar gajian kan. Kenapa gajiku tidak naik-naik ya Tuhan? Kapan tanggal tua gitu kan. Jadi bahagia itu dengan cara bersyukur. Kalau kita bersyukur kita lebih banyak mendapatkan jatah bahagia daripada sekedar kita mengejar materi belaka. Iya benar. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus antusias. Jadi jangan pernah kalau misalnya kita ketemu hal yang baru kita merasa terbebani. Ada masalah baru. Aduh, apa ini? Masalah apa lagi? Makanan apa ini? Masalah apa ini? Kan gitu ya. Nah, Ada lagi pergi kerja ban bocor. aduh. Cobaan macam apa ini? Kan gitu ya. Tapi antusias dalam arti apakah pas kita ban bocor langsung, wah ban kita bocor Ya gitu? nggak gitu dong. Enggak gitu ya? Gitu. Antusias itu dalam arti ketika kita mendapatkan musibah, masalah dan lain sebagainya, kita itu harus apa nih? Kita harus ngapain ketika ada masalah? Jadi kita antusias, jangan membebani pikiran. Ada masalah kita pecahkan secara antusias. Dan kita juga senantiasa ya menghindari tekanan lah. Misalnya, emang tekanan hidup itu nggak bisa dihindari. Maksudnya ya kita juga ada tuntutan untuk dapetin uang untuk membeli beasiswa atau untuk mendapatkan rumah atau membeli mobil, motor dan sebagainya. Ada tuntutan tersebut, cuman jangan jadikan itu tekanan hidup. Saya harus. Oh. Jangan saya harus. Kurangi tuntutan, hilangkan tekanan. Jangan saya harus ini, saya harus itu. Saya harus berpakaian rapi, saya harus berpakaian seperti ini, saya harus memiliki handphone yang terbaru, iPhone 12 atau Samsung yang terbaru atau apa yang terbaru, pokoknya laptop yang terbaru, MacBook atau apa, itu jangan, hilangkan itu untuk mengurangi tekanan. Bukan berarti kita menghilangkan targetan. Mungkin ada targetan, mungkin ada orang yang punya targetan. Ya pengen beli iPhone di usia segini atau pengen punya rumah di usia segini. Iya. Gitu. Tapi jangan terlalu banyak. Karena itu akan menyebabkan kita itu malah jadi terbeban secara emosional. Kepikiran terus gitu. Tiap malam insecure. Iya, kayaknya nggak punya iPhone itu kayak hidup kita berakhir. Padahal enggak sih. Iya benar. Nggak punya ginjal itu yang bisa membuat gitu. Demi iPhone Iya beli sih. menjual ginjal. Jangan sampai begitu sih. Ya. Kan ada Ibaratnya Anda jual motor buat beli bensin gitu. kan gitu ya. Iya. Janganlah. Jangan beli ginjal buat beli beli ginjal. Jual ginjal. Jual ginjal buat beli handphone. iPhone. Nah, ginjal satu. Ternyata iPhone-nya keluar baru yang ya ginjal yang satunya lagi. Mati kau saudara. Dan ternyata ya ini usut ginjal itu adalah sel-selnya tidak banyak beregenerasi. Jadi kita itu sel-sel ginjal itu terbatas ya saudara. Jadi kalau dia itu udah mati, udah nggak ada regenerasi. Jadi Anda jangan memaksakan diri Anda untuk membeli iPhone terbaru dengan mengorbankan ginjal. Iya, itu juga saya baru tahu pas saya nonton film itu ada yang membahas tentang ginjal. Ternyata ginjal itu kalau misalnya ada kan yang buat penyaringan itu ya, jaringan darah. Itu kalau selnya itu mati satu, udah nggak ada lagi. Selnya nggak ada generasi, udah. Jadi makanya ada orang gagal ginjal itu, ginjalnya mati. Itu karena memang dia mati, ginjalnya sudah selnya udah habis. Nggak bisa beregenerasi lagi ya? Iya. Jadi kesehatan itu adalah investasi penting. Jadi kalau ginjal kita sudah bermasalah, apalagi dua-duanya bermasalah, kita cuci darah. Ribet nggak lu cuci darah? Ribet sih. Ngeliat di film-film atau di rumah sakit gitu ada tetangga yang sakit ginjal juga. Iya kan? Iya tiap hari cuci darah. Tiap per minggunya ada. Harus cuci darah. Kalau nggak cuci darah dia akan sakit. Iya. Padahal ketika dia nggak cuci darah itu, dia nunda misalnya seminggu baru cuci darah. Itu sebenarnya darahnya itu kotor dan akan mempengaruhi dan membebani organ-organ yang lain. Akhirnya komplikasi. Jadi hidup orang yang itu tidak menjaga kesehatan, itu hidupnya tidak simpel. Sedikit-sedikit pantangan. Iya benar.
Sedikit-sedikit sakit. Sedikit-sedikit sakit. Itu nggak simpel, hidupnya rumit. Tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba pingsan. Makan sedikit diare. Iya sih. Makan cabai baru satu pedes nggak? Satu batang. Nggak usah, nggak pedes, tapi pakai cabai, pakai. Baru makan, ternyata udah punya mah kronis. Udah, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tutup usia bisa. Jadi ini kesehatan ini penting banget. Jangan sampai kita itu kemana-mana harus bawa obat jantung, obat darah tinggi, obat kolesterol, obat kalau asma kadang-kadang kan bawaan ya. Oh iya. Bawaan. Tapi kalau misalnya obat-obat penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh keburukan dari perilaku kita gitu. Gara-gara perilaku kita buruk, akhirnya kita punya penyakit dan kita harus ribet karena penyakit itu. Iya. Hidup kita nggak simpel. Jadi rumit juga ya, kita ngeluarin kos banyak untuk kesehatan kita. Ya, kos. Abis itu harus ngeluarin biaya kos itu ya. Iya. Ngeluarin energi untuk ngingetin. Aduh, gue udah minum obat belum nih? Aduh, ribet banget. Alarm banyak banget itu. Alarm. Tiap menit ada tulisan-tulisannya. Minum obat ini, minum obat itu. Jadi menjaga kesehatan itu tujuannya memang mempersimpel hidup, karena ketika kita sakit kita itu kan rumit. Gitu. Ini alasan yang utama. Jadi kita harus bahagia ketika ada masalah, kita harus bisa melihat perspektif baru. Jangan punya banyak tekanan hidup supaya darah kita nggak tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi itu kebanyakan garam. Kebanyakan garam. Nggak memakan asam garam hidupan. Enggak. Lebih ke menghilangkan tekanan ya dalam. Ya, jadi jangan banyak tekanan hidup lah. Jadi biar kita nggak stres, biar kita happy. Let karena it flow. Ketika kita happy kan ada hormon-hormon yang akan memberikan hormon-hormon endorfin ya. Endorfin, hormon-hormon kebahagiaan yang bisa dopamin. meregenerasi tubuh kita. Jadi sel-sel dalam tubuh kita itu tergenerasi dan tetap awet muda. Bukan awet tua seperti saya. Enggak. Saudara-saudara santai saja. Jadi teman-teman tadi harus bahagia ya. Iya. Antusias. bahagia. Menghilangkan tekanan, minimalisir untuk ibaratnya menghilangkan beban pikiran lah ibaratnya gitu. Oke, jadi itu poin tentang kesehatan, menjaga kesehatan yang bisa mensimpelkan kehidupan kita ya. Karena saat kita sehat, tentu kita terhindar dari penyakit yang dapat merumitkan kehidupan kita. Iya, jangan lupa sering ini olahraga. Minimal kalau misalnya kita sering duduk manis di depan komputer, itu kalau misalnya badan udah mulai kaku, berdiri, ngambil air supaya badan kita itu agak apa ya? Bergerak. Agak kayak yang Squidward itu apa? Nggak kaku lah. Nggak kaku, jadi agak lentur-lentur gitu. Peregangan lah ibaratnya. Iya, peregangan. Sama kita itu hidup itu harus santai. Tapi bukan berarti santuy yang santai kebangetan. Santai non target. Santai tanpa ada target ya maksudnya. Iya, itu kan santai kalau tetap ada target lah. Santai tapi ada target. Jadi saya punya targetan. Saya sudah rinci sehingga saya itu yakin ketika saya bekerja itu bisa mencapai target yang jauh itu. Jadi santai tapi terencana. Ini bedanya orang santai yang orang yang santai yang benar dan yang salah. Santai yang salah itu adalah ya dia melupakan targetannya, tapi santai yang benar adalah dia santai cuma terencana. Emang saya targetannya sampai sini kok. Atau mungkin kelihatannya santai gitu, tiba-tiba udah iya. Gitu. Dia kelihatannya tenang. Ada seorang ustadz ya yang saya kenal. Jadi benar-benar menginspirasi. Jadi saya ngeliat dia tuh santai, tapi dia punya targetan. Jadi pekerja itu tidak gerubuk-gerubuk. Tahu gerubuk-gerubuk? Jadi kayak targetan. Enggak, dia ngerjain. Dan benar-benar nggak terlalu banyak beban pikiran gitu. Makanya kelihatan awet muda ya dia. selalu tersenyum. Selalu tersenyum nih. Jadi dia benar-benar ngerjain tapi emang ada targetan, dia punya targetan dikerjakan, tapi tidak lupa dia juga mengatur emosinya supaya tidak mempengaruhi. Jadi kalau kita itu terlalu tidak santai, kita itu kesehatan terpengaruh. Habis banyak banget tekanan jadi. Banyak banget tekanan, pekerjaan juga bisa jadi keteteran, jadi jelek kualitasnya. Nah, kita santai tapi terencana. Itu yang harus kita menjadi landasan filosofis kerja kita. Salah satunya adalah santai tapi terencana. Jangan santuy. Santuy apa tadi? Kamu singkatannya santai tapi tidak
rencana ya? Iya. Ya itulah. Apa sih? Itu jadi untuk beberapa elemen-elemen penting yang ada di menjaga kesehatan. Poin keempat dari untuk menyederhanakan hidup kita, mensimpelkan hidup kita tadi ya. Oke, jadi itu udah keempat dari tingkatan yang untuk menyimpelkan hidup kita. Lanjut kita ke tingkat kelima. Tingkat kelima nih, yaitu perbaiki hubungan relasi. Wah, ini tentang sama kenangan masa lalu atau gimana? Gimana ya? Enggak ya? Maksudnya gimana tuh perbaikan hubungan relasi? Jadi kayaknya pernah saya ngomongin tentang ilmu komunikasi bahwa orang-orang di sekitar kita itu adalah orang yang penting bagi kita dan kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Iya kan ya? Kalau nggak salah di ngomongin psikologi pria dan wanita kemarin di buku itu juga yang warna merah sama warna biru, Claudia Sabrina, itu juga saya ngomongin tentang pentingnya relasi. Nah ini memperbaiki hubungan relasi mungkin bisa lebih detail kalau misalnya ngomongin tentang berhubungan dengan pria dan wanita bisa dengerin podcast kami di yang memahami wanita dan seni memahami pria. Atau kalau ngomongin tentang masalah komunikasi bisa di bukunya yang kemarin ya, seni berkomunikasi ya. Tapi di sini saya sampaikan nilai pentingnya kita itu memperbaiki relasi. Kenapa kok berhubungan dengan mempersimpel hidup gitu? Karena jika relasi kita itu berantakan, hidup kita itu pasti kesusahan. Ada permasalahan yang kita itu bisa dipecahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya permasalahan mengasuh anak. Pasti orang tua kita yang sudah mengasuh kita lebih expert loh. Iya nggak? Daripada kita trial and error terhadap anak-anak kita. Mendingan nanya orang tua, dulu saya dibesarkan ini bisa sebesar ini bagaimana, gitu kan? Selesai. Dulu bagaimana cara imunisasi? Cara di Google dikasih tahu ke puskesmas, aduh harus kayak gini-gini, aduh gimana nih? Ternyata langsung tanya sama ibu juga. Tanya ke ibu bisa, bahkan bisa diantarin sama ibu, dibantuin, bisa memperingan pekerjaan kita. Benar. Jadi memperbaiki hubungan relasi ini sebenarnya mempersimpel hidup kita karena permasalahan kita bisa kita bagi, kita mendapatkan pemecahan masalah baru, mendapatkan bantuan tenaga, dan bahkan kita juga bisa mendapatkan inspirasi, cara-cara the way of life, inovasi-inovasi yang mereka miliki. Pengetahuan-pengetahuan itu juga kita butuhkan toh, gitu. Jadi ya itu pentingnya perbaiki hubungan relasi. Hubungan relasi dalam arti teman-teman sekitar kita ya, maksudnya orang-orang terdekat kita, keluarga, teman-teman dekat, sahabat. Oke, jadi dari hubungan simpel dengan keluarga itu, dengan teman-teman kerabat dekat itu lebih ke kita menyadari bahwa kita itu nggak bisa sendiri. Ada kadang masalah-masalah tertentu yang nggak bisa kita pecahkan sendiri gitu. Benar sekali. Jangan bersikap individualis lah. Individualis itu kan egois. Saya dan saya. Enggak, hidup ini bukan tentang diri kamu. Hidup ini tentang diri kamu dan teman-teman kamu, kan gitu ya. Saya juga merasa bahwa kalau saya hanya sendirian, podcast ini nggak akan sebagus ini. Ini butuh bantuan Dimas untuk jadi host, untuk membawa saya supaya saya tetap lurus ketika membahas. Kan kadang-kadang melenceng, kebanyakan ketawa. Kalau nggak ada kamu mungkin melenceng-melenceng kita ngebahas. Iya. Dan juga dengan tambahan editor berkelas. Editor berkelas, Ridho Muhammad, yang mungkin nanti akan bisa dilihat wajahnya di Instagram. Penasaran kan? Kita promosiin muka dia jadi. Face reveal. Iya. Jadi kalau misalnya kita hanya sendirian, podcast ini nggak jadi. Betul. Kita nggak bisa memberi manfaat ke banyak orang. Tapi alhamdulillah ketika kita semuanya bergabung, kita berhasil menghasilkan sebuah podcast yang berkualitas. Dan tentunya ini tepat buat kalian semua. Gitu. Dan ketika kita itu punya relasi, kita harus punya suatu persepsi tertentu yang kadang-kadang itu bisa menghancurkan relasi kita. Yang pertama itu adalah perasaan iri. Wow, perasaan iri jadi nggak boleh ada ya ibaratnya ya. Ya iri, kadang-kadang kan kita gini, punya temen, punya pacar cakep, gua buru-buru punya pacar, masih jomblo. Misalnya gitu. Perasaan iri. Iya. Ada rasa iri, waduh nih, kok dia nih, temen gue udah nikah, gue masih santuy menjalani karir gitu ya, iya kan? Iya. Nah ada perasaan-perasaan kayak, aduh kok kayak gini gitu. Tapi kita harus memperbaiki lah perasaan iri tersebut. Kita harus menyadari bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Ada waktunya untuk bertumbuh, ada waktunya untuk berubah. Kita punya waktu
timeline masing-masing lah. Intinya seperti itu. Ya kita nggak usah kita iri. Kita harusnya apa? Berpikir unik. Gimana tuh maksudnya? Berpikir out of the box gitu, out of the box. Nggak gini, kita harus menyadari bahwa diri kita itu nggak bisa dibandingkan dengan orang lain karena kita unik. Wow. Misalnya gini, saya bandingin sama Rido. Kamu nggak bisa ngedit kan dengan bagus. Bisa. Rido bisa ngedit dengan bagus. Saya bandingin. Itu sama seperti membandingkan ikan dengan monyet. Yang satu bisa naik ke atas pohon, yang satunya bisanya berenang. Saya bandingin. Bisa. Saya ajak lomba lari, yang menang monyet. Saya ajak lomba berenang, yang menang ikan, ya kan? Nah, jadi kita itu jangan merasa iri, karena kita merasa iri itu karena membandingkan. Tapi kita harus merasa bahwa diri kita unik. Apa keunikan kita? Kita harus mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, akhirnya kita itu meminimalisir rasa iri. Gitu. Ketika kita meminimalisir rasa iri, kita bisa menerima orang lain dengan mudah, ya kan? Iya, benar. Misalnya kalau saya itu iri sama Rido, Rido ini bisa ngedit, saya harusnya bisa ngedit juga. Bisa-bisa saya malah jadi musuhnya Rido. Tapi karena saya memaklumi Rido bisa ngedit, saya bisa cepat dalam memahami materi dan bisa menyampaikan, ini bisa combine gitu kan. Oh, iya. Jadi dengan dengan merasa kita unik, kita bisa klop dengan orang lain. Bahkan kalaupun kita punya pekerjaan yang sama, misalnya saya punya teman namanya Saiful, kita sama-sama pengen jadi seorang akademisi, tapi kita lihat keunikannya, ternyata saya akademisi di bidang yang misalnya bidang yang selainnya, dia bidang komunikasi Islam, kan beda. Walaupun sama-sama akademisi, ternyata ada sesuatu yang unik, masih berbeda. Kelebihan masing-masing yang berbeda. Masih berbeda. Jadi jangan pernah membandingkan diri, karena kita itu unik pada dasarnya. Gitu. Ya, jadi mungkin ini masalah yang biasa kita alamin. Mungkin bagi teman-teman yang masih usia 19 atau 20-an gitu mungkin ya. Jadi kayak ngeliat teman-teman yang udah kerja, lihat teman-teman yang ibaratnya udah ikut-ikut banyak kegiatan, ikut ini, ikut itu gitu. Jadi kayak mungkin merasa ada gejolak tersendiri yang menyebabkan dia menjadi kembali lagi ke kesehatan itu tadi ya. Jadi banyak pikiran dan ngerasa dirinya itu rendah dan gak punya keunikan dan kelebihan sendiri. Itu termasuk tindakan yang ibaratnya ya itu tadi, kembali kesehatan tadi yang berpengaruh ke mental kalian dan pola pikir kalian. Dan itu juga termasuk ke merusak hubungan relasi tentunya. Jadi ngeliat orang itu kayak ada gap-gapnya tersendiri. Benar sekali. Nah, ini tips yang terakhir ya. Ingat mati, coy. Waduh. Ini di buku ini bener disampaikan di buku ini apa? Ingat pemakaman diri. Pemakaman diri. Jadi ketika kita itu punya ambisi di dunia, saya pengen menjadi penguasa satu bumi. Wah, Dark Father. Dark Father dong. Saya ingin menguasai jagat raya misalnya. Ya sadar diri, waktunya berapa? Memang kamu punya umur 1000 tahun, tapi kan kalau berumur 1000 tahun tidak sembahyang tak ada gunanya. Enggak, kembali lagi ke pemakaman diri. Ingat mati, bahwa ketika kita itu mengingat kematian kita, itu disampaikan di buku ini, bukan saya nyampein ya. Bahwa kita itu akan menyadari, saya itu ingin dikenang oleh teman-teman saya itu seperti apa. Apakah saya pengen dikenang sebagai orang yang pelit? Saya mau dikenang sebagai orang yang individualis. Saya dikenal sebagai orang yang pemarah, pendendam, pencemburu, sukanya nggosipin orang, jatuhin orang, segala cara, sombong. Kita mau dikenal seperti itu? Tentu kita mau dikenal yang positif, pemurah, peduli dengan teman, memiliki kepedulian, empati, tanggung jawab, kerja keras, menolong juga satu sama lain. Iya, apalagi kalau misalnya kita bisa membantu memecahkan orang lain. Memecahkan masalah orang lain. Memecahkan orang lain. Lalu kata celengan. Iya. Memecahkan masalah orang lain. Maaf, keselimpet. Makanya ini fungsi host di situ. Memecahkan masalah orang lain. Kan kita ingin dikenang sebagai orang-orang yang positif, bukan orang-orang yang negatif. Jadi ketika kita itu ingat dengan mati, biasanya kita lebih berusaha untuk menjaga relasi. Apalagi pas kita mati juga yang nguburin bukan diri kita sendiri. Iya, emang lu kata lu bisa jalan sendiri ke kuburan? Betul. Enggak, pasti yang memakamkan kita itu adalah orang-orang sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita tuh memakamkan kita sesuai dengan tabiat kita. Kalau dulu tabiat kita adalah orang-orang yang baik, tentu mereka akan memakamkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Seperti kata pepatah ya kan, harimau mati meninggalkan taring, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan batu nisan.
Iya apa ya? Manusia meninggalkan kesan terhadap teman-teman yang tadi. Oh iya. Itu fungsi dari menyederhanakan atau memperbaiki hubungan relasi dapat menyebabkan kita sederhana, simple life dalam menjalani kehidupan. Iya. Gitu. Ibaratnya nggak rumit saat kita menghadapi situasi-situasi tertentu. Ya, kayaknya gambaran gini deh, kalau misalnya lu punya tetangga baik kan, lu butuh panci kan bisa minjem ke Iya, tetangga. benar. Ini kalau misalnya kita nggak baik sama tetangga, kita mau butuh panci, mau butuh ini, kita harus semuanya kita punya di dapur. Habis itu dapur, pasti kita nggak simple. Tapi karena kita berbagi, akhirnya kita jadi lebih simple. Itulah gambarannya. Tuh, itu tingkatan kelima dari mempersimpel kehidupan, yaitu memperbaiki hubungan relasi. Kita lanjut ke tingkat keenam, yaitu perbaiki hubungan pribadi. Kalau tadi kita udah memperbaiki hubungan relasi, kita masuk ke memperbaiki hubungan pribadi. Ini tingkat keenam berarti tingkat yang udah lumayan Lebih intim. iya, moderate ya. Ini lebih ke Moderate, menengah. semi hard expert. Semi hard expert. Ini udah mau mendekati bos terakhir. Oh iya. Ini udah ketemu bos-bos yang agak lumayan susah. Oke, ini perbaikan hubungan diri mengapa maksudnya bisa ada? Nah, ini hubungan pribadi ini adalah, ini berarti kan kalau tadi relasi kawan, Iya. teman, tetangga gitu ya. Nah, ini hubungan pribadi ini lebih kepada pasangan. Ya, Oh. mungkin kalau saya yang belum mempunyai pasangan, saya tidak bisa membahas lebih banyak ya saudara-saudara. Cuman saya sampaikan saja teorinya ya di sini ya. Jadi permasalahan utama itu adalah kita itu kadang-kadang tidak bisa menyeimbangkan dunia kerja dengan dunia pribadi. Oke. Seperti masalah pribadi kita bawa ke tempat kerja, masalah kerja kita bawa ke rumah itu. Oh, itu jadi mungkin itu hal yang ibaratnya mungkin gue belum pernah ngerasain ya, tapi kayak ngerasa itu kayak sederhana aja, maksudnya kayak cuma biasa aja gitu, tapi ternyata punya efek yang besar. Memang sederhana tapi memang ini rumit. Misalnya ya, kita punya masalah di kantor, ada konflik sama teman. Oh. Konflik sama teman. Kita bawa pulang ke rumah, kita marahnya sama anak sama istri. Ya. Oh iya. Atau kalau sebelum ini kita marah sama orang tua sama adik. Ngapain, apa salahnya mereka kita marahin? Iya. Tiba-tiba kayak bad mood aja gitu loh. Tiba-tiba kok iya sih. Kayak bad mood. Jadi ini memang kesulitan ketika, ini tantangan ya, tantangan ketika berusaha memisahkan antara hubungan pribadi dengan dunia kerja. Jadi dunia kerja itu ya udah, kalau misalnya kita udah pulang ke rumah, matikan handphone, udah lupakan sebentar gitu. Klien-klien nanti aja. Jadi dulu saya punya, bukan dulu ya, dulu tante saya cerita. Jadi kalau di rumah itu kadang-kadang ada klien yang chat, Bu Tuti, tante gue namanya Tuti, Tuti Hartati. Tante, saya bahas di podcast. Oh tante, maaf numpang di rumah Kak Adi. Jadi tante saya cerita, sampai di rumah itu kadang-kadang ada yang nanya, Bu, ini baut segini, nanyain baut coba. Saya mau pesen baut. Tante saya jawab, lah saya di rumah. Kan lucu. Itu jualannya bukan pre-order kan? Enggak, jadi tante saya itu bagian pemasaran di sebuah perusahaan supplier konstruksi kan gitu. Jadi baut itu atau gerigi atau apa. Ya kadang-kadang orang proyek kan hari libur juga proyek jalan toh. Iya benar. Karena kalau ngecor itu nggak bisa berhenti kan. Terus ngecor dan kadang-kadang kejar target selesai itu gedung. Kalau kelamaan nanti rusak gedungnya. Nah, itu kadang-kadang tante saya hari libur itu ditanya, Bu Tuti, bautnya yang ukuran segini ada nggak? Tante saya, ya Pak, saya di rumah ini, belum bisa lihat. Besok aja Pak, hari Senin. Oh iya Bu. Tapi tetap aja banyak yang ngechat gitu, kayak ya itu memang resiko ketika kita mau memisahkan hubungan kerja. Ya udah, kalau di rumah udah istirahat aja, jangan pekerjaan-pekerjaan itu sampai dibawa ke rumah. Gitu. Nanti hasilnya kita malah stres. Iya. Akhirnya permasalahan-permasalahan di rumah nggak selesai. Kan ada masalah-masalah di rumah juga yang harus kita selesaikan. Nanti efeknya apa? Masalah rumah bisa kebawa ke kantor. Kita mumet sama orang rumah karena orang rumah itu ada masalah, kita nggak selesaikan, masalah bertambah besar, akhirnya berdampak pada kinerja kita di kantor, kan bisa. Seperti itu. Jadi untuk tingkat ke-6 ini yaitu memperbaiki hubungan pribadi, dalam arti kita saat di dunia kerja atau di dunia kuliah atau saat kita melakukan suatu aktivitas, itu artinya pas udah selesai itu kayak memisahkan antara kesibukan kita yang sebelumnya, aktivitas kita sebelumnya dengan pribadi kita sebelumnya. Dan ini harus tegas.
harus tegas. Bagaimana caranya bisa pakai 2 handphone pribadi buat orang rumah sama handphone kantor bisa kayak gitu. Tante saya ada 2 handphone kalau nggak salah kemarin. Saya ngeliat. Khusus tertentu gitu. Iya, yang satu sebenarnya buat nonton drama Korea, yang satu buat dia ngetik chat. Tapi nggak tahu. Tapi mungkin juga dipakai buat kerja sama buat yang satunya lagi buat pribadi mungkin ya. Oke. Gitu. Jadi untuk tingkat ke-6 kita lanjut ke tingkat ke-7 nih, tingkat terakhir ya. Tingkat terakhir yaitu bos terakhir. Mensederhanakan pikiran Anda. Ini langsung ke treatment apa gimana nih kira-kira? Treatment apa break dulu nih? Oke, tapi untuk kita lanjut ke raja terakhir ini. Kok raja terakhir sih gue bilangin? Untuk ke poin kesederhanakan pikiran Anda ini, jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan ngebahas untuk terakhir kali ini. Oke. Halo semuanya, kembali lagi ke Repodcast ID. Tadi kita udah ngebahas ke 6 tingkatan dari menyederhanakan kehidupan Anda gitu. Ini langsung ke tingkatan terakhir yaitu mensederhanakan pikiran Anda. Ini terkesan lebih gampang gak sih? Aneh ya. Jadi awal itu kita nyiapin menyederhanakan barang-barang kita, keuangan, waktu, jaga kesehatan. Itu yang kelima apa? Yang kelima tadi atur waktu. Perbaiki hubungan relasi. Yang keenam perbaiki hubungan pribadi. Baru masuk yang ketujuh. Jadi kalau kita lihat itu kita memperbaiki dulu yang bisa kita jangkau secara physically, baru mulai ke sesuatu yang lebih abstrak. Karena dengan menyelesaikan yang physically, kita bisa melihat bahwa kita sudah mulai berubah. Kita mulai merapikan barang, kita mulai merapikan keuangan, kita mulai merapikan kesehatan, membuat kita itu kebiasaan-kebiasaan sehat. Ini kan mulai masuk ke kebiasaan, itu berarti sudah mulai masuk ke yang lebih imajiner. Habis itu kita memperbaiki hubungan relasi, memperbaiki hubungan pribadi dan lain sebagainya. Nah, ini puncaknya. Ini puncaknya yang paling sulit itu adalah sederhanakan pikiran kita. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini sederhanakan pikiran kita itu seperti ini gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Iya, maksudnya teknis, enggak terlalu kesannya abstrak ya maksudnya. Iya, benar sekali. Nah, berarti kita harus tahu tujuan hidup kita. Nah, beda-beda dong dari tiap orang kan. Iya, kadang-kadang ada yang tujuan hidupnya itu kan kalau tujuan hidup ya tentu kita mau masuk ke surga misalnya ya. Saya mau setelah afterlife kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi ketika di dunia kita ngelakuin apa? Jadi apa? Mau kayak apa? Menjadi orang yang punya karya apa? Dikenang sebagai orang seperti apa? Sebagai koruptor? Koruptor 1 triliun. Wah, bangga gitu ha? Kita harus punya tujuan yang real, yang positif, yang memberikan dampak bagi masyarakat dan bisa dikenang. Dan tentu aja itu bisa mempengaruhi juga mungkin setelah afterlife kita, setelah kita meninggal, bisa mempengaruhi kita untuk memasuki dunia afterlife yang lebih baik, yaitu masuk surga. Kalau orang selain muslim mungkin nirwana dan lain sebagainya ya. Nah, itu tujuan hidup itu harus tujuan hidup yang bisa bermakna, memberikan dampak positif. Nah, misalnya saya ingin jadi seorang arsitek, tapi bukan hanya sekedar arsitek, karena banyak arsitek di dunia ini. Arsitek yang seperti apa? Harus ada tujuan fokus yang jelas. Kembali lagi ke diri kita tadi, maksudnya kita punya kelebihan masing-masing dan ya itu tadi kalau tadi kita pengen jadi arsitek kan kayak pengen jadi yang kayak gimana gitu ya, maksudnya pengen jadi yang berbeda atau gimana. Benar sekali saudara. Jadi kita itu harus ada keunikan. Bahkan sesama arsitek pun mereka memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Misalnya arsitektur yang gedung opera Sydney itu aneh sekali seperti keong ya. Itu kan unik. Gaya pikirnya itu orang itu juga unik. Arsitektur Monas, arsitektur Masjid Istiqlal atau gereja di depan Masjid Istiqlal itu kan memiliki arsitektur yang unik. Dan orang-orang ini kan itu adalah masterpiece-nya dia. Jadi apa masterpiece yang kamu ingin lahirkan di dunia? Itulah, kita itu punya tujuan itu di situ. Masterpiece apa? Kalau misalnya
kalau misal zaman dulu filsuf-filsuf itu punya magnum opus. Apa tuh? Buku terbaik yang pernah dia cetak. Jadi kayak Ibnu Khaldun punya namanya Mukadimah. Atau Imam Syafi'i punya Arisalah. Kalau Aristoteles mungkin punya Politika atau Retorika. Nah, buku-buku terbaik itu mereka itu magnum opusnya. Pekerjaan seumur hidup yang dia baktikan hanya untuk menemukan hal itu. Artinya punya efek yang banyak akhirnya. Jadi Iya. kita punya efek yang banyak. Coba kamu tahu lukisan Mona Lisa itu dibuat oleh Da Vinci berapa lama itu? Lukisan kecil itu. Iya benar. Berapa tahun lama itu? Berapa tahun coba tebak? Berapa? Setahun ada nggak? Harusnya sih nggak ada ya karena lepas tinggi. Kecil ya? Iya. Itu 4 tahun coy. 4 tahun. 4 tahun cuma bikin lukisan kecil itu. Wow. Jadi lukisan sekecil itu yang kita anggap ya kecil gitu. Iya. Kenapa harganya mahal? Karena itu adalah lukisan yang dia pikirkan selama 4 tahun. Dan kalau kita melihatnya secara secara seni di zaman itu dengan komposisi warna demikian, dengan guratan-guratan demikian, itu adalah suatu inovasi. Artinya ada nilai seni tersendiri bagi orang-orang yang bisa melihat seni. Iya. Di zaman itu inovasi. Zaman sekarang kita tuh ya gambarnya bisa lah kita tiru. Tapi inovasi di zaman itu. Ya kalau misalnya teman-teman yang mungkin suka nonton film-film Jepang yang anime ya. Itu nanti setiap studio itu berlomba-lomba menciptakan Grafis. karakter gambarnya. Ada yang karakter gambarnya matanya gede banget. Nggak proporsional. Unik deh pokoknya. Tapi ada juga karakter yang bikin ada alur garisnya ditebelin. Pokoknya saya melihat itu seni. Bahkan setiap seniman itu memiliki dia memiliki tujuan bahwa saya ingin melahirkan suatu aliran seni baru yang itu inovatif. Nah, itu seni. Nah, mungkin kalau misalnya ya tujuan hidup kita kan masing-masing ya di bidang masing-masing. Ketika kita berkarir kita masih punya tujuan. Apa tujuan kita? Kita harus rumuskan. Ketika kita rumuskan, kita tuh akan fokus. Saya ingin merumuskan rumus yang sangat sederhana yang bisa mencakup alam semesta. Wow. Apa? Ada rumus sederhana. Ya itu kamu tanya aja itu Stephen Hawking, kan dia sudah merumuskan. Dia merumuskan black hole, coy. Sebelum black hole-nya ketemu. Wah. Dia menemukan bahwa black hole itu ada dari rumusnya. Agak rumit ya kalau bahas Stephen Hawking. Kan tentu dia punya tujuan hidup, bahwa dia itu ingin merumuskan, ingin menjelaskan alam semesta dengan suatu rumus yang sederhana. Dia itu setelah itu buku The Brief History of Time bikin tuh buku Stephen Hawking, ada 2 buku, saya punya itu, belum saya baca karena lumayan rumit. Dan Saya dengarnya udah lumayan rumit kan. Butuhkan waktu sendiri untuk membacanya, tapi itu benar-benar luar biasa. Itu adalah magnum opusnya dia, itu adalah suatu pencapaian terbesarnya dia. Dan kalau kita lihat Stephen Hawking, bisa apa sih dia? Dia kan lumpuh. Iya benar. Tangannya cuma bisa, jarinya itu cuma berapa yang bisa ini. Dia kayak gini tengkleng kan? Iya. Tengkleng dia ketika ini. Tapi apa yang dia pikirkan? Karena dia punya tujuan, dia itu tidak fokus pada kekurangannya. Dia fokus sama apa? Kelebihannya. Dia bisa berpikir dan dia bisa menggerakkan jarinya. Ada dari jari itu dia bikin kode-kode yang bisa menafsirkan pemikirannya dalam bentuk rumus-rumus. Ketika kita punya tujuan, kita tuh akan fokus pada kekuatan dan kita akan meminimalisir kelemahan, iya kan? Betul. Nah itu dia, menyederhanakan pikiran itu seperti itu. Kenapa pikiran kita kalut? Karena kita nggak punya tujuan. Mau ini, mau itu. Apa tujuannya dulu gitu? Artinya saat kita nggak punya tujuan gitu, otomatis kita nggak bisa nilai kita punya kelebihan apa gitu. Benar sekali. Kamu mau mengukur dari apa? Kamu kalau nggak punya target, nggak punya patok, saya mau kemana? Akhirnya kamu nggak bisa memperkirakan kamu udah dekat atau jauh. Kalau kamu nggak pernah, misalnya kamu di Jakarta, kamu saya tanya, Dim, lu jauh nggak atau dekat nggak dari tujuan lo? Kamu belum tahu tujuan kamu ke kota apa, tentu kamu bingung. Ya nggak tahu sih kak. Yes. Akhirnya kamu muter-muter aja tuh di Jakarta. Kamu nggak pernah pergi. Mungkin kamu bisa pergi ke Washington, ke New York. Padahal kamu bisa pergi ke tempat yang jauh, ke tujuan yang jauh, yang bahkan mungkin saat itu kamu nggak pernah berpikir bisa sampai sana.
Tapi karena kamu tidak merumuskan tujuan, kamu kerdil, akhirnya hanya berputar di sana. Gitu. Jadi ketika kita punya tujuan hidup, kita akan fokus pada kekuatan, meminimalisir kelemahan, dan kita yang pasti akan memahami diri kita. Pahami diri kita. Siapa kita itu? Itu kan permasalahan anak remaja di Indonesia sekarang. Jadi alay karena kita nggak paham. Siapa diri kalian? Siapa diri kita? Kita itu siapa? 2030 katanya bangsa Indonesia akan bangkit. Tapi kalau kita nggak paham diri kita siapa, mau bangkit kita? Mau kemana? Orang kita nggak punya tujuan. Apa kelebihan kita? Orang nggak punya tujuan nggak tahu kekuatannya. Tuh. Bangsa kita ini bangsa yang hebat. Diapit 2 benua dan 2 lautan. Udah taunya itu doang. 2 lautan dan 2 samudra. 2 samudra dan 2 benua. Itu udah didoktrin dari SD tapi nggak tahu. Lalu saya sebagai orang Indonesia, saya punya apa, kekuatan apa yang bisa saya rubah? Padahal negara ini berpenduduk 260 juta mampu mengubah dunia karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Artinya 2 benua dan 2 samudra itu tergantung sama kita. Tapi kita tidak memiliki kekuatan karena kita nggak punya tujuan. Sayang kan? Benar. Kenapa saya berapi-api? Gak tahu. Ngomongin ini jadinya ini aja, semangat aja. Tentunya ini menjadi emang keresahan tersendiri ya bagi itu sendiri, bagi ngelihat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini masih belum terlihat tentang tujuannya gitu, tujuannya dalam berkontribusi bagi negara, ibaratnya seperti itu ya. Iya. Ya dia gimana berkontribusi pada negara, tujuan yang nggak jelas ya nggak tahu dia bisa punya kekuatan apa dan berkontribusi apa kan. Maka rumuskan tujuan hidup dulu, pahami diri dulu gimana. Oke, jadi itu lebih ke poin untuk apa sih namanya, dari menyederhanakan pikiran kita supaya kita bisa tahu tentang tujuan kita hidup gitu kan. Lalu saat kita udah menyadari tujuan kehidupan kita bisa tahu tentang kelebihan kita gitu. Artinya kita bisa memanfaatkan kelebihan atau sumber daya yang ada dalam diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan hal itu kita bisa menjadi paham akan diri kita tersendiri, mengenal kita lebih dalam tentunya untuk bisa berkontribusi ibaratnya untuk di sini. Jadi kita juga nggak rumit, jadi kita nggak mumet pikiran kita. Iya. Ketika kita punya masalah, kita sadar masalah itu lebih kecil daripada tujuan kita. Ya masalah ini adalah batu pijakan saya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, orang yang nggak punya tujuan, hidupnya itu mumet. Utang mulang dipikirin atau mungkin nolep apa itu? Nah, tidak ada kehidupan, mungkin lebih menghabiskan terlalu tidur. Banyak waktu. Orang-orang nolep sekarang kan lagi tren ya, nolep wibu. Iya, wibu apalagi karena didukung dengan kondisi lockdown. Iya, jadi populasi meningkat seperti ini. Populasi menonton ini maksudnya anime gitu. Ya kadang-kadang juga jadi, ya kalau nggak kesana ya jadi manusia alay di TikTok ya. Iya, mungkin. Maaf, TikTok saya tidak mempermasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah anak-anak membuang waktu di sana tapi tidak memiliki purpose tersendiri bagi mereka, bagi mengenal diri mereka tersendiri. Main TikTok nggak ada masalah. Apalagi kalau TikToknya itu pas main TikTok ngomongin tentang permasalahan negara. Keren banget. Kan ada yang TikTok, dokter-dokter itu pada main TikTok mempromosikan masker kan? Oh iya benar. Keren banget itu. Saya pas melihat, TikTok kalau isinya orang kayak gini, maju Indonesia. Iya benar. Kan kebanyakan isinya joget. Tapi banyak juga tips, maksudnya kayak hal-hal menarik gitu, kayak tips-tips menarik. Yang gitu saya cari yang kayak gitu, saudara. Life hack gitu kan. Bener. Bukan yang joget-joget santai. Ya mungkin itu bentuk ekspresi dia membahagiakan diri sendiri, tapi ya tergantung sih ya persepsi orang-orang ya. Iya, tapi ya saya ngebisin waktu cuma buat joget-joget berkali-kali kan. Lebih baik buat belajar atau memikirkan tujuan hidup, selesai. Bikin konten negara kucek gitu kan. Iya, negara kucek. Dari Sabang sampai Merauke. Ya itu untuk poin ketujuh tadi ya. Ini poin terakhir. Pikiran Anda itu raja terakhir emang
mungkin terkesan lebih sederhana, maksudnya kata-kata yang nggak terlalu rumit, tapi ya Ini menyederhanakan pikiran adalah proses yang paling lama yang 7, karena harus menemukan tujuan hidup. ya Jadi yang pertama itu mungkin merapikan barang 2 hari 2 malam selesai. Tapi yang tingkat ke-7 sebulan bisa sampai 6 bulan untuk mikirin tujuan hidup. jadi mumpung kita, maksudnya bagi gue sendiri yang sekarang ini masih muda tentunya, dan lu juga masih muda tentunya, masih Alhamdulillah bisa. disebut muda. Iya dong. Ridho ketawa. Tentunya kita masih punya kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat dan tentunya bisa menciptakan hidup kita. Jadi buat teman-teman yang apalagi di kondisi lockdown seperti ini, kondisi pandemi seperti ini, bisa membeli buku ini. Kira-kira bukunya gimana? Apa terlalu rumit, ribet? Siap-siap Kata-katanya? aja karena kata-katanya serapan tapi masih kaku ya. Jadi banyak kata-katanya masih kaku. Cuman di sini banyak tips-tips yang lebih teknis yang bagus banget yang saya nggak jelasin karena terlalu banyak dan terlalu spesifik. Saking spesifiknya bisa per konteks. Jadi kamu punya masalah apa, di sini ada masalah. Saya nggak bisa, saya rumit nih. Ada permasalahan sama rekan kerja saya, ada konfliknya spesifik dalam kondisi apa. Di sini lebih jelaskan dengan lebih spesifik. Jadi teman-teman buat yang ingin beli buku ini bisa dibeli di toko buku yang kalian suka atau di merchant-merchant online yang kalian suka, dan tentunya dengan membaca buku juga bisa menambah wawasan kita, memperluas diksi bahasa kita untuk memperbanyak kata-kata kita tentunya, dan tentunya ini bisa menjadi mengisi waktu luang kita dengan bermanfaat tadi ya. Tentunya tadi kita udah belajar tentang mensimpelkan hidup kita, memanfaatkan waktu, termasuk dengan membaca buku bisa menjadi bentuk simpel kita menginvestasikan kemampuan kita. Benar sekali. Oke, jadi itu aja untuk episode resensi buku bagus untuk kali ini. Teman-teman terima kasih. Dadah nih, dadah. Oh iya, dadah. Dadah kesehatan. Dadah kesehatan juga buat kalian, menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah berlaku. Kalian udah tahu kan, udah di-upgrade berapa kali gitu kan. Iya. Jadi teman-teman di rumah sana, enjoy your day gitu kan. Yoi, semoga tetap bahagia terus dok. Iya. Oke. Jadi sampai bertemu lagi di pertemuan resensi buku bagus berikutnya. Dadah. Dadah.